Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Faslun ini bab fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Bab yang menerangkan permulaan pelajaran dan ukurannya pelajaran serta tertibnya pelajaran. Nah, ini permulaan pelajaran itu artinya kalau kalian mulai belajar agama itu apa, ukurannya itu bagaimana, tertibnya, urut-urutannya, sopan santunnya itu bagaimana. Ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini bab fi bidayatin dalam permulaan as-sabqi pelajaran, wa qadrihi dan ukurannya belajar, wa tartibihi dan tertibnya belajar. Karena ada ustadzuna guru kita Syekhul Islam, yakni Syekhul Islam Burhanuddin, Syekh Islam Burhanuddin yukifu meletakkan, yukifu sepakat atau meletakkan, maksudnya di sini fi bidayatis sabqi dalam permulaannya belajar ala yaumil arbi'ai, yakni pada hari Rabu. Kata siapa? Kata Syekh Islam Burhanuddin, kalau kalian mau belajar itu hendaknya dimulai hari Rabu. Wa kana dan ada yarwi diriwayatkan fi zalika, yakni belajar dimulai hari Rabu, hadisan ada suatu hadis, wa yastadilu yang menunjukkan bihi dengan ini hadis, wa yaqulu dan berkata Syekh Islam Burhanuddin, Kola bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam, ma sesuatu min syai'in, ini hadis. Jadi Syekh Islam Burhanuddin kalau menfatwakan bahwa kalau belajar mulainya hari Rabu itu hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar ngomong, tapi berdasarkan hadis Nabi. Kola bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sesuatu min syai'in, ma sesuatu min syai'in dari ma sesuatu amalan, ma ini bermakna amalan, min syai'in dari sesuatu, budiha hendaknya dimulai fi yaumil arbi'ai pada waktu hari Rabu. Nabi Muhammad pun bersabda, setiap kita semua memulai sesuatu itu hendaknya dimulai pada hari Rabu. Jadi kalau sering ya, kalau kita ke ke orang pintar, konon katanya pasti menganjurkan dimulai itu hari Rabu. Itu hakikatnya yang memerintahkan itu siapa? Ya Rasul. Karena hadisnya pun ada. Illa waqtama kecuali sungguh-sungguh sempurna, wahakada yang demikian ini. Jadi pekerjaan kalau di segala sesuatu pekerjaan kalau dimulai hari Rabu itu akan sempurna. Kata siapa? Kata Nabi. Karena ada yaf'alu yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Abu Hanifah, yakni pendiri mazhab pertama kali, yakni Imam Abu Hanifah. Itu mengerjakan. Wa kana dan ada yurwi yang meriwayatkan hadal hadis, ini hadis an ustadihi dari gurunya Abu Hanifah, yakni siapa? Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid, yakni Syekh Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Wasami'tu dan saya mendengar mimman dari orang asiqu
athiqu yang dapat dipercaya. Jadi ada suatu riwayat bahwa Syekh Imam yang Agung Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid itu pun melakukan pekerjaan yang sama, yakni setiap memulai sesuatu itu dimulai hari Rabu. Makanya kalau kalian sekarang sudah ngerti kan, nah nanti kalau kalian sudah lulus kelas 3 mau pesantren, hendaknya kalau berangkat dari rumah ya sebaiknya hari Rabu. Jadi jangan hari Ahad, jangan hari Sabtu, hari Rabu. Nanti kalian itu akan mendapatkan kesempurnaan apa yang dicita-citakan. Itu kata Abu Hanifah. Tapi hadisnya itu ya dari Rasul, bahwa Rasul memerintahkan kepada kita kalau mengamalkan sesuatu itu hendaknya hari Rabu. Kenapa? Ya nanti ada alasannya. Kenapa sih Rasulullah memerintahkan kepada kita itu segala sesuatu itu hendaknya dimulai hari Rabu? Itu pun Nabi Muhammad pun ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimman dari orang athiqo yang dapat dipercaya bihi dengan man anna syekha Aba Yusufa, sesungguhnya Syekh Abi Yusuf Al-Madani yang berasal dari kota Madinah. Syekh Abu Yusuf ini kalau tidak salah muridnya Imam Abu Hanifah, yakni murid yang pernah ditemui oleh Imam Syafi'i. Jadi beliau Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, apakah ada muridnya Imam Hanafi itu yang masih hidup yang alim?" Lantas Imam Malik menunjukkan ada itu di kota Kufah yang bernama Syekh Yusuf Al-Madani. Karena ada Syekh Yusuf Al-Madani, yuqifu sepakat kula amalin, setiap perbuatan min a'malil khairi, dari perbuatan yang baik, ala yaumil arbi'i yang dimulai hari Rabu. Jadi segala sesuatu perbuatan yang baik itu dimulai hari Rabu. Syekh Yusuf pun sepakat. Wahada, dan ini hari Rabu. Wahada, dan ini li'anna yaumal arbi'i, karena sesungguhnya hari Rabu yaumun khuliqa, yakni harinya diciptakan, fihi, di dalam hari Rabu, an-nurun, cahaya. Jadi Allah menciptakan cahaya. Jadi sebelum ada malaikat, sebelum ada nabi, Allah menciptakan pada hari Rabu itu yang diciptakan adalah cahaya. Kalau namanya cahaya itu kan positif, jadi nadanya itu positif, yakni untuk memberikan penerangan kepada umat manusia. Sesuatu hal yang positif diciptakan oleh Allah pada hari Rabu. Makanya Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada kita semua, kalau memulai segala sesuatu perbuatan yang baik hendaknya dimulai hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna yaumal arbi'i, karena sesungguhnya hari Rabu yaumu khuliqa, harinya diciptakan fihi, di dalam hari Rabu, an-nurun, cahaya. Wahwa, dan adapun yaumun nahsin, hari selain hari Rabu, fi haqqil kufari, itulah yang dibenarkan oleh para ahli kafir. Jadi kalau orang kafir itu ya asal bedanya dengan kita. Kalau orang Islam dianjurkan oleh nabinya hari Rabu, ya orang kafir itu cenderung memulai segala sesuatu itu selain hari Rabu. Itu adalah fi haqqil kuffari. Fayakunu, maka ada selain hari Rabu, fayakunu maka ada mubarokan, diberkahi, lil mu'minina, bagi orang mukmin. Jadi kalau dimulai segala sesuatu hari Rabu itu penuh keberkahan. Kata siapa? Kata Syekh Abu Yusuf Al
Madani, muridnya Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu, maka pada hari Rabu mubarakan, penuh keberkahan, mubarakan diberkahi, lil mu'minina, bagi orang yang mukmin. Wa amma qadrus sabaqi, dan adapun ukurannya memulai pelajaran, fil ibtidai, di dalam permulaan. Jadi kalau kalian mau memulai belajar agama, ya, karena ini kitab yang dibicarakan adalah belajar agama. Fil ibtidai, dalam permulaannya, karena ada Abu Hanifah, adalah Abu Hanifah, yuhki, telah meriwayatkan, anis syekh, dari gurunya, al-qadhi, anis syekh, dari syekh al-qadhi al-imam Umar ibnu Abi Bakar Az-Zarnuji, yakni meriwayatkan dari al-qadhi itu hakim, al-qadhi itu hakim, al-imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji. Siapa itu Imam Az-Zarnuji? Itu pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang meriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, yang diriwayatkan dari Imam Syekh Zarnuji. Apa yang isinya riwayat? Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sesungguhnya Syekh Qadhi Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji qala berkata, qala masayikhuna, berkata guru kami, yang bagi seyogianya ayyakuna, agar ada qadrus sabqi, ukurannya pelajaran. Qadrus sabqi ini kata Imam Zarnuji, ya, seyogianya kalian itu kalau mengukur, mau belajar, memulai belajar itu adalah lil mubtadi, bagi orang pemula, qadroma, sekiranya sesuatu, yumkinu, yang mungkin, zabtuhu, yang dihafalkan, yang bisa dihafalkan. Jadi menurut Syekh Zarnuji, kalau kalian belajar, memulai belajar itu yang kira-kira pelajaran itu bisa kalian hafalkan. Makanya kalau orang pesantren itu biasanya apa? Yang pertama kali dasar, kalau kitab tauhid, aqidatul awam. Kalau kitab hadis matan arba'in. Kalau kitab fikih, kitab safinatun najah. Makanya kalau kalian di pesantren besar, khususnya ya di pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur sana, Safinatun Najah itu kalian harus hafal, Aqidatul Awam itu harus hafal, Matan Arba'in harus hafal. Kalau nggak hafal tidak bisa naik kelas sekolahnya itu. Jadi syarat mutlak kelas 1 naik kelas 2 SMP itu kitab kecil yang Bapak sebutkan tadi harus hafal. Ya, makanya ya, siapa namanya, Umar Sato itu apa namanya, Umar Sato itu sanadnya yang nyambung kepada kita semua, ya. Umar Sato mempunyai murid namanya Abu Bakar Sato yang mengarang I'anatul Talibin, mempunyai murid namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi, ya. Nah, yang mempunyai murid siapa dari Bangkalan itu Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan mempunyai murid Imam Syekh Hashim Asy'ari. Itu yang sampai kepada kita, beliau tidak mau ngajar kecuali kitab yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil, jenis Aqidatul Awam, Matan Arba'in, Safinatun Najah, apalagi Bidayatus Sibyan kalau tajwidnya itu. Supaya apa? Harus hafal. Mutlak harus hafal. Nah, nanti kalau itu udah hafal semua, baru naik ke kitab-kitab besar. Tapi kalau Bapak mengharapkan kalian menghafalkan itu, apa? Mana Aqidatul Awam yang hafal baru 2 orang. Matan Arba'in belum ada. Apalagi Safinatun Najah. Dulu guru Bapak yang namanya kitab takrib itu hafal. Namanya Kiai Haji Muhammad Zarkasi, itu kitab takrib itu hafal, ya.
hafal itu. Yang kitab-kitab kecil itu hafal. Kiai Ihsanuddin itu kitab-kitab kecil itu hafal. Makanya kalau ngajar sambil ngantuk pun mulutnya masih bisa berucap karena sudah hafal. Ya, muridnya juga ya, belum ada yang hafal. Bapak belum pernah menyaksikan muridnya Kiai Ihsan, Kiai Haji Yarkasi itu yang hafal. Termasuk Bapak. Tapi dulu Bapak Safinatun Najah itu hafal loh. Kalau Aqidatul Awam ya hafal ya. Safinatun Najah itu hafal. Makanya Syekh Zarnuji pun ini menganjurkan yang dipelajari yang kecil-kecil, kayak Aqidatul Awam itu harus hafal. Karena apa? Aqidatul Awam itu kan hakikatnya syairnya itu yang nomor 1 sampai dengan nomor 26 itu yang menyusun itu Nabi Muhammad langsung. Makanya Syekh tersebut yang menyusun itu Syekh Al-Maliki itu barang siapa yang hafal Aqidatul Awam itu dijamin langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, luar biasa. Takrib itu Kiai Haji Yarkasi itu hafal itu. Ya, itu ada yang sampai sekarang itu masih ada. Kalau di Indonesia setahu Bapak itu pesantren Sidogiri Pasuruan, syarat kenaikan kelas itu kelas 1 naik kelas 2 itu Aqidatul Awam, Safinatun Najah, Matan Arba'in itu harus hafal. Jadi nggak perlu kitab yang gede-gede. Tapi kenapa Pak Waki mengajarkan kitab tafsir Nasoihul Ibad ya, mengharapkan kalian hafal juga susah ya. Mengharapkan susah ya udah nanti kapan kalian itu terbentuk karakternya. Nah, mau nggak mau diajarkan kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mubtadi'i bagi pelajar pemula qadroma ukurannya yumkinu yang memungkinkan zabtuhu menghafalkan kepada pelajaran as-sabqi tadi bil'adati dengan mengulang-ulang marrotaini 2 kali. Kalau orang cerdas standarnya Syekh Zarnuji itu mengulang 2 kali itu sudah harus hafal. Contohnya kalau kalian menghafalkan Aqidatul Awam 2 baris mengulang 2 kali, pertandanya cerdas itu hanya 2 kali mengulang itu sudah hafal. Kalau kalian 2 kali mengulang belum hafal, berarti di bawah cerdas standarnya Imam Zarnuji. Itu standarnya cerdas itu ya mengulang 2 kali, 2 bait 2 kali. Wa yazidu dan kemudian menambah kullu yaumin setiap hari kalimatan 1 kalimat. Jadi maknanya 1 kalimat itu ya jangan banyak-banyak. Misalkan Aqidatul Awam kalian hafalkan hari ini 2 nadhoman. Itu sebetulnya kalau kalian serius itu masuk akal. Bapak yakin seyakin-yakinnya setiap hari kalau kalian serius menghafal 2 bait per hari itu pasti hafal. Bapak itu seyakin-yakinnya karena kalian ya Bapak sering kali mengkritik di Ranca Kemit itu terlalu banyak makan. Bapak mengkritik itu bukan tanpa dasar. Aqidatul Awam itu sepanjang pasal sebelumnya itu kan panjang sekali membahas masalah kurangi makan, berhenti makan sebelum kenyang. Nasoihul Ibad juga beberapa kali itu. Lebih dari 5 kali membahas masalah makan ini. Nah, kalau kalian sudah mengurangi, seyakin-yakinnya 2 bait per hari itu pasti hafal. Ya karena nggak serius, ya barangkali terlalu banyak makan, terlalu banyak jajan, ya susah hafalnya itu. Kalau menghafal hari ini hafal, besok ditambah lusanya, yang kemarin yang hari ini udah lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi standarnya Imam Zarnuji itu 2 bait ya. Kurang lebih kalimatan itu ya 2 bait lah. Itu per hari itu pasti hafal. Ya kula yaumin tiap hari wa yazidu dan menambah kula yaumin tiap hari kalimatan 1 kalimah. Maksudnya sedikit aja lah. 2 bait itu udah termasuk sedikit. Hatta annahu sehingga sesungguhnya hafalan wa intola dan jika sudah lama, sudah waktu yang lama, wa katsura dan banyak hafalannya, yumkinu memungkinkan
zabtuhu untuk menghafalkannya bil i'adati dengan cara mengulang-ulang marrotaini 2 kali. Nah, standarnya 2 kali Imam Januji itu. Misalkan hari ini 2, besok 2, lusa 2, hari berikutnya 2, 3 hari berturut-turut berarti 6 bait. Diulangnya 2 kali, 2 kali, 2 kali. Itu waktu lama pun kalian tidak akan lupa. Ya. Wa intola dalam waktu lama itu tidak akan lupa. Karena apa? Di sini ada kata-kata yumkinu dhabtuhu, memungkinkan untuk menghafalkannya. Makanya kalau perawi hadis itu tuntutan pertama kali itu adalah dzabit. Orang yang daya ingatnya itu kuat. Itu salah satu perawi itu harus dzabit. Walaupun jujur, walaupun pinter, ya, walaupun amanah, kalau nggak dzabit itu hadisnya nggak dianggap. Jadi dengan cara mengulang-ulang marrota ini 2 kali. Wajazidu dan menambah birrifqi dengan kasih sayang. Artinya apa? Wayazidu dan menambah birrifqi dengan pelan-pelan. Rifqi, kalau ada orang yang namanya Rifqi, bapak itu punya ya, pernah keponakan sepupu itu namanya Rifqi. Namanya itu artinya kasih sayang. Tapi rifqi ini juga lafal mustarak, bisa diartikan dengan pelan-pelan. Menambahnya hafalan itu dengan pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalau 2 bait hari ini hafalkan, besok belum lancar, belum kuat, jangan buru-buru ditambah. Ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadriji dan bertahap. Jadi bertahap. Tadrij itu bertahap, rifqi itu pelan-pelan, sabar. 2 bait hari ini hafalin, besok kalau belum menempel betul ke otak, belum menempel ke hati, belum lancar benar, jangan buru-buru ditambah, bertahap. Baru lusa baru ditambah lagi 2 bait. Fa amma idza tola maka tetkalanya dalam waktu yang lama as-sabaku pelajaran fil ibtida'i bagi pemula wahtaja mana maka memerlukan al muta'allimu bagi pelajar ila i'adatin untuk mengulang-ulang asyri marratin 10 kali. Nah, kalau kalian harus sadar diri, kalau tidak ya standar cerdas 2 kali udah nempel, melekat ya. Melekat dengan kuat di otak dan hati ya 3 kali. Kalau enggak ya 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai 10 kali. Nah, ini pengarang kitab ini langsung 10 kali itu ya standarnya kan beda-beda. Enggak mungkin disebutkan 2 kali, 3 kali ya, kepanjangan nanti ngarang kitabnya. Diulang-ulang kalau udah waktu lama nanti murojaah diulang-ulang. Kalau kalian enggak yakin, sulit untuk menghafalnya, tidak termasuk orang yang cerdas, maka hendaknya diulang-ulang sampai 10 kali. I'adati asyri marratin, mengulang-ulang asyri marratin 10 kali. Fahuwa maka adapun pelajaran fil intihai nanti pada akhirnya aizan juga yakunu ada kadzalika yang demikian itu. Nah, kalau kalian sudah mengulang-ulang merasa tidak cerdas, nggak gampang hafal ya diulang-ulang 10 kali. Nah, nanti kalau udah 10 kali diulang-ulang sampai 10 kali, misalkan dapat 10 bait, ulang 10 kali 10 bait itu. Nah, nanti akan melekat. Pada akhirnya juga hafalan itu yakumu akan ada pada diri kalian. Artinya apa? Kalian akan hafal dengan sendirinya. Ya, hafal dengan sendirinya. Berikutnya nggak perlu sampai 10 kali karena sudah hafal. Nah, kayak kalian misalkan surat-surat pendek, wailul likul itu ya. Itu kan nggak perlu sampai 10 kali ya. Udah hafal itu ya nggak usah murojaah lagi karena sering dipakai, sering dengar, itu otomatis kalau kalian hafalannya sudah kuat melekat dalam otak dan hati, tidak akan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu
karena hunya ini kembalinya kemana? Li'annahu karena sesungguhnya pelajar santri yaktadu 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 terbiasa. Li'annahu karena sesungguhnya santri yaktadu terbiasa zalika ya, menghafal sampai 10 kali. Tapi kalau cerdas ya cukup 2 kali. Nah, kalau santri biasanya menghafal 2 kali ya, udah hafal ya itu nanti kesananya ya cukup 2 kali, 2 bait 2 kali ya, mengulang itu udah hafal. Tapi kalau biasanya 3 kali ya, kebiasaannya menghafalkan 2 bait 3 kali diulang ya nanti kesananya akan terbiasa 3 kali mengulang itu baru hafal. Kalau yang sangat lemot ya, loadingnya lemot ya, nanti sampai ke sana ke bawah terbiasa kesananya walaupun udah lama itu 10 kali pun baru hafal melekat dengan kuat di otak dan hati. Li'annahu karena sesungguhnya muta'alim atau murid atau santri ya tadu terbiasa zalika yang demikian itu artinya itu mengulangnya itu berapa kali? Si fulan biasanya mengulangnya 5 kali. Ya, udah nanti terbiasa kesananya pun mengulang 5 kali itu baru hafal. Kalau baru 4 kali biasanya tidak hafal, terbawa sampai tua. Walayatruku dan janganlah meninggalkan tilkal adata itu kebiasaan. Jadi kalian kalau murojaah itu jangan kalian tinggalkan kebiasaanmu. Kalau biasanya murojaah itu 5 kali ya harus 5 kali mengulang. Jangan sekali-kali kalian itu hanya 4 kali mengulang. Itu maksudnya. Illa bijurdin kecuali kalian itu dalam keadaan payah. Dalam keadaan payah itu apa? Ya mungkin sakit atau sibuk, ada urusan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Illa bijurdin kecuali kalian itu dalam keadaan payah. Kathirin yang banyak. Wakila dan dikatakan asabku belajar harfun 1 huruf. Wakila dan dikatakan asabku belajar harfun 1 huruf. Watakroru dan diulang-ulang alfun 1000 kali. Nah, ada orang syekh, seorang guru yang mengatakan walaupun kalian itu belajar 1 huruf, hendaklah diulang 1000 kali. Ini namanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa apa yang maksudnya ini? Melakukan sekali hiperbola ya. Hiperbola diperbesar ya. Bacanya hanya 1 huruf kok diulangnya 1000 kali itu ya sebetulnya kan sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Itu namanya hiperbola. Udah dipelajari belum di kelas? Belum. Bahasa Indonesia masa belum? Gaya bahasa metamorfosa, hiperbola. Jadi sesuatu itu yang dibesar-besarkan itu namanya hiperbola ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi seyogyanya, jadi ini hanya istilah aja. Artinya apa ya, walaupun kalian itu 2 bait, kalau kalian sudah mempunyai kebiasaan di murojaahnya itu 5 kali ya kalian hafalkan sebanyak 5 kali. Yang bagi seyogyanya ayat tadi'a ayat agar dimulai, ayat tadi'a agar supaya dimulai bisyai'in dengan sesuatu yakunu yang ada apa syai' aqrabu yang dekat ila fahmihi kepada hak fahamnya. Jadi hendaknya kalau kalian belajar sesuatu itu yang mudah difahami, yang mudah kalian itu mengerti maksudnya. Contohnya ya matan arba'in itu sederhana, aqidatul awam sederhana, kitab tajwid untuk baca Al-Quran dengan benar itu sederhananya, mudah dipahami ya. Safinatun Najah itu sederhana ya. Jadi dibandingkan dengan Bulughul Maram itu kan lebih mudah. Safinatun Najah itu bagaimana sih ya. Makanya nanti kalau kalian yang kelas 1 sudah lancar membacanya, Bulughul Maram kita tunda dulu, kita sorkan Safinatun Najah. Nah, kemarin Bapak berhentikan sementara itu karena yang murid baru belum
lancar ya bacaannya. Udah lancar belum sekarang? Yang kelas 1 tuh. Baca Qurannya udah lancar kan? Udah lancar ya. Nah, nanti Safinatun Najah jalan lagi. Ya, kemarin kan bab tayamum udah selesai. Nah, nanti Bulughul Maram ditunda dulu. Kembali lagi ke Safinatun Najah, diulang-ulang tuh sampai kalian itu bisa baca sendiri itu Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian memulai pelajaran itu hendaknya yang dekat untuk bisa dipahami. Ayat tadi'a yang baik seyogyanya ayat tadi'a agar supaya memulai bisain dengan sesuatu yakunu yang ada akroba lebih dekat ila fahmihi kepada fahamnya sesuatu tadi. Wakana dan ada Syekhul Imamu Syekh Imam Al-Ustadu Guru Syarafuddin Al-Uqaili, yakni Syekh Imam Syarafuddin Al-Uqaili. Yaqulu berkata Syekh Syarafuddin Al-Uqaili, as-sawabu yang benar indi bagiku, ya kata Syekh Syarafuddin Al-Uqaili tadi, fi hadama di ini sesuatu fa'alahu yang mengerjakan terhadap sesuatu masayikhina guru kami, fa'innahum maka sesungguhnya mereka guru-guru kami masayikhina kanu ada guru-guru kami yahtaruna memilihkan kepada kami lil muqtada'i yahtaruna memilihkan lil muqtada'i bagi pelajar pemula sihwaratil mabsutati yakni kitab yang kecil. Jadi udah jelas kita itu dipandu. Kalau pemula itu ya seharusnya memang yang kitab-kitab kecil. Nah, jangan dulu yang kitab gede. Tafsir Jalalain itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan, artinya yang kecil-kecil dulu. Ya, kalau hadis ya matan arba'in dulu, udah selesai ya baru naik ke Bulughul Maram. Seharusnya begitu, gitu. Seharusnya begitu. Tapi ya kalian itu ya kalau istilah bapak dikarbit ya supaya terbiasa membaca kitab besar. Karena apa? Tafsir Jalalain itu memerlukan pemahaman yang detail. Ya, tapi ya alhamdulillah ya bapak bisa insya Allah dengan jahnya, dengan berkahnya pengarang kitab Jalalain, lesan bapak ini diberikan kemudahan untuk menjelaskan waktu mengajar kitab tafsir Jalalain. Karena jarang ya, tafsir itu jarang sekali orang yang bisa mengajar tafsir, menjelaskan dengan detail, dengan gamblang ya, yang mudah dipahami. Karena diperlukan banyak ilmu, balaghah, ilmu gaya bahasa. Nanti di sana kan ada bahasanya lintarobji, ya. Lintamani berpengharapan, ada yang taroji peringatan, macam-macam lah itu. Balaghah harus memahami. Nah, bapak dulu kebetulan belajar selama 3 tahun ilmu matan, ilmu balaghah, terus usul fikih itu selama 3 tahun. Ya masih banyak yang ingat lah gitu. Banyak yang ingat dan sudah menerap di hati, Tapi kalau tanpa jahnya, tanpa ridhonya pengarang kitab, tanpa ridhonya kedua orang tua yang telah melahirkan kita, itu lesan itu kalau menyampaikan itu menjelaskan sesuatu itu sulit bagi mukhatab itu yang mendengarkan itu, bagi murid. Nah, ini dihimbau oleh guru-guru kita, ulama masyayikh kita zaman dulu itu hendaknya dimulai kitab-kitab yang sederhana, yang kecil-kecil. Li'annahu karena sesungguhnya kitab yang kecil-kecil aqrabun dekat ilal fahmi untuk difahami, artinya mudah difahami, wadhabti dan dihafalkan, wa abadu dan jauh minal malalati dari sifat bosen. Ya, kayak kita kasih tafsir itu membosankan ya, bukan kata bapak loh, kata saya ini. Jadi kalau kitab-kitab besar, kalau kita itu tidak ditakdir ahli ilmu, itu mendengarkan aja bosen, dan membosankan. Kata siapa? Kata di kitab ta'lim ini.
bukan kata bapak. Kecuali yang ditakdir ahli ilmu. Bapak itu ngaji tafsir ya, mutolaah tafsir tidak kurang 2 jam tiap hari. Sampai sekarang alhamdulillah dari beberapa ulama, entah itu tafsir Ibris, Al-Marohi, Ibris ya karya Bisri Mustafa, Syekh Kiai Haji Bisri Mustafa, bapaknya Kiai Mustafa Bisri. Sekarang bapak itu lagi memutolaah itu kitab tafsir Ibris. Kadang-kadang ya kalau jenuh pindah ke tafsir Munir. Banyak Al-Baghawi, Al-Marohi, banyak sekali kitab tafsir. Bapak sehari itu tidak kurang dari 2 jam. Nah, kalau bukan ahli ilmu itu bosan dan membosankan. Kata siapa? Kata yang ada di Taklim Muta'alim ini. Makanya kalau bapak ngupload di YouTube itu nggak nyari, nggak mengharapkan ya syukur-syukur ada yang membaca gitu aja. Toh seandainya nggak ada yang mendengarkan pun ya harapan bapak itu anak turun bapak, anak cucu bapak nanti kalau bapak udah nggak ada itu ya paling nggak orang tuanya ini menceritakan ini loh kakekmu dulu pernah ngaji tafsir di YouTube dibuka. Itu aja. Ya namanya ngaji kitab itu nggak ada yang mendengarkan banyak sekali sampai ratusan ribu kayak dangdutannya Pak Haji Roma Irama, nggak akan ada. Sekelas Gus Baha itu paling banyak 2.000, 3.000 ya, sampai ratusan ribu itu belum ada. Ya. Tapi kalau siapa namanya Deddy Mulyadi yang calon gubernur Jawa Barat kita, subscribernya sampai 4 juta lebih. Tapi kalau kitab itu ya paling banyak itu ya berapa sih? 6.000, 5.000 itu. Ya memang kalau bukan ahli ilmu itu bosan dan membosankan. Kata siapa? Kata Taklim Muta'alim. Lebih detail lagi kata Syekh Syarafuddin. Li'anna aqrabu, karena sesungguhnya kitab kecil itu lebih dekat ilal fahmi, untuk dihafalkan, untuk difahami, wadabti dan dihafalkan, wa ab'adu dan jauh, minal malalati dari sifat bosan, wa aktaru dan kebanyakan, wuku'an terjadinya masalah. Jadi kalau kitab-kitab yang besar langsung kalian diajarkan kitab besar, seharusnya Bulughul Maram itu tidak sekarang. Nanti kalau udah tafsir itu kelas 3, kelas 1 aliyah itu baru diajarkan. Tapi dulu bapak itu kelas 3 SD itu sudah ngaji tafsir. Ya, 3 SD itu sudah disuruh oleh bapaknya Bu Haji itu, sana pergi ke masjid, dengerin itu Pak Kiai lagi ngaji kitab tafsir Jalalain, itu disuruh dengerin gitu ya. Kadang-kadang tidur juga ya, namanya kelas 3 SD ya, dengerin. Makanya kitab tafsir itu bapak gurunya itu banyak sekali, paling banyak sekali itu kitab tafsir. Makanya sekarang diberikan keberkahan, lancar dalam menjelaskan kalau lagi ngajar kitab tafsir. Ya, kebanyakan males itu ya langsung kitab-kitab gede. Nasohul Ibad itu luar biasa, itu membentuk karakter. Itu harusnya udah kelas 2 aliyah. 2 aliyah itu baru Nasohul Ibad. Ya, tapi karena bapak jauh ya dikarbit aja lah. Bawa alam aja, Allah Maha tahu. Tapi kalau kita ikuti Taklim Muta'alim, seharusnya tafsir Nasohul Ibad itu belum diajarkan kepada kalian. Jadi kalau di pesantren-pesantren besar yang mengikuti kurikulum yang pas itu belum diajarkan. Ya kalau diatakan kalian lebih beruntung ya beruntung, tapi kalau dikarbit ya memang dikarbit supaya lebih dulu mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bahi dan sayogianya ya 29 itu ya. Wayam bahi dan sayogianya ayu aliko memberikan catatan asapko bagi asapko pelajaran ba'da dzabti, setelah dihafalkan diberikan catatan
Jika catatan di pinggirnya itu ada catatan-catatan gitu. Nah ini kalau Aqidatul Awam ini dapat taklim muta'alim ini biasanya kan bapak udah rinci ya memaknainya itu detail sekali ya. Kitab bapak yang paling gelap ya taklim muta'alim. Makanya tidak perlu diberikan catatan pinggir. Tapi kalau Aqidatul Awam atau yang lain Nashorul Ibad itu biasanya bapak berikan catatan-catatan dari pelajaran ulama-ulama yang ngajar ke bapak. Kadang-kadang penjelasannya itu kemana aja? Penjelasannya itu kemana aja? Nah, seperti ini Aqidatul Awam. Ini ada catatan. Bukan hanya sekedar makna kitab. Oh, nah ini ada catatan-catatan dari guru kalau menjelaskan. Kadang-kadang kan penjelasannya kemana-mana. Nah itu kita catat. Supaya apa? Supaya kita pinter. Tidak hanya melulu isi yang ada di kitab ini. Tapi kalau bapak itu kitab khususnya apa taklim muta'alim itu paling gelap. Tafsir itu malah jarang-jarang yang bapak artiin. Tapi kalau taklim muta'alim itu bahasanya susah ya. Paling gelap. Jadi berikan catatan. Kalau bapak menjelaskan apa dicatat. Oh ini ada 3 bab yang menyebabkan kerusakan. Itu catatan di pinggir. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang menyebabkan kerusakan apa? 1, yakni bakhil. Itu dicatat. Ya, gampang. Nanti kalau kalian nyari buka kitab Nashorul Ibad bab bakhil, bab langsung ketemu. Tapi kalau nggak ada catatan ya susah, harus ngurut satu-satu itu. Ayu aliko hendaknya memberikan catatan asap kepada pelajaran ba'da dhabti setelah hafal wal i'adati dan mengulang-ulang katsiran yang banyak. Dan kalian mengulang-ulang memberikan catatan. Mengulang-ulangnya itu hendaknya kalian itu murojaahnya itu banyak. Kalau hanya di kelas itu harusnya 2 baris, bapak ngajarkan 2 baris, itu hanya 1 jam. Nah kalian murojaahnya itu paling enggak 2 jam. 2 jam. Itu kecuali kalau kalian itu diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Kayak Gus Baha. Gus Baha itu ditanya, Gus gimana caranya menghafalkan supaya cepat? Loh saya itu selama belajar itu enggak pernah ada niatan menghafalkan. Baca 3 kali tak tahu hafal. Gus Baha itu luar biasa, diberikan kepangkatan karomah yang luar biasa. Enggak niat menghafalkan, belajar 3 kali aja udah tahu-tahu hafal. Nanti ngajar itu tahu-tahu hafal. Kayaknya kitab itu terlihat di depannya aja kayak baca aja gitu. Minimalnya itu setengah hafal. Gitu. Kalau kalian ya kecerdasannya pas-pasan ya harus banyak mengulang. Kalau di kelas setengah jam, hendaknya paling enggak kalian harus 1 jam sampai 2 jam. Makanya kalau bapak dulu ngaji, misalkan Nashorul Ibad ngaji di serambi masjid, nanti pulang nanti malam sebelum tidur itu murojaah diulang gantian sama santri lainnya. Gimana tadi kiai itu membacanya bagaimana? Itu diulang. Plek. Makanya langsung bisa. Santri dulu itu kalau keluar dari kelas murojaah sekali, besok suruh ngajar udah bisa. Itu santri dulu ya. Kalau santri sekarang ya itu alam, kecuali di pesantren-pesantren yang udah terpola dengan mapan ya. Kelas 1 SD di situ, tidak lulusnya di situ, kelas 3 sanawiyah itu biasanya sudah bisa ngajar. Tapi kalau kelas SD-nya di tempat yang lain tidak masuk ke situ ya kayak kalian gitu. Kayak kalian. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya, karena zaman akhir ya Islam ini yang menjaga siapa sih? Di pelosok pedalaman Kalimantan itu kan yang menjaga Islam itu hanya orang-orang yang mesantren tapi gagal, mesantren tapi tidak bisa ngaji, bisanya hanya ya ngaji Quran dan sholat. Bukan kiai ya yang menjaga Islam di pelosok-pelosok pedalaman itu bukan kiai. Ya, bukan kayak bapak, apalagi sekelas Gus Baha. Kiai-kiai besar ya, nggak di pedalaman. Yang ada itu biasanya santri yang gagal. Artinya apa? Yang bodoh, yang nggak bisa ngaji kitab, bisanya hanya sholat, baca Quran.
Akhirnya apa? Menjadi tukang aduk, menjadi tukang tebang kayu-kayu di tengah hutan. Tapi justru itu yang menjaga Islam di pedalaman, ya, di pedalaman. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Sultanul Aulia, bukan. Kadang-kadang gitu. Yang menjaga Islam di Australia siapa? Ya, kadang-kadang orang yang di Indonesianya itu Islamnya itu Islam KTP, ya. Dia sekolah di Australia, ya, akhirnya dia sadar, ya, menyadari Islam itu harus benar-benar. Akhirnya apa? Sebisa-bisanya mereka itu mengajarkan kepada orang yang belum mengenal Islam di Australia. Ya, kadang-kadang Islam berkembang itu dengan apa? Dengan hal-hal yang di luar pikiran kita. Bukan dengan dakwahnya ulama-ulama besar Islam berkembang itu. Ya, naudzubillah min dzalik, ya, barangkali ada orang yang sekolah di negeri barat yang menganut kehidupan bebas. Akhirnya apa? Orang Indonesia yang belajar di Amerika, orang Islam, ya, akhirnya pasaran dengan orang Amerika, orang barat, ya, yang menganut pergaulan bebas, akhirnya pacaran, punya anak, nikah, ya, nikah. Tapi orang Amerika itu masuk Islam. Baik enggak? Baik masuk Islamnya, tapi pasarannya tetap jelek, ya, kan gitu. Tapi kalau masuk Islamnya, Islam berkembang, ya, Allah itu menjaga Islam itu begitu. Kadang-kadang melalui jalan yang tidak baik, ya, memang yang menjaga Islam itu ya hakikatnya itu ya Allah. Jangan kita itu punya sok jago, sok, ya, mentang-mentang sok kita yang menjaga Islam. Bukan, yang menjaga Islam itu hakikatnya Allah. Contohnya suatu Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Ya, kalem aja. Siapa namanya Abdul Muthalib itu tenang saja. Ya, silahkan Raja Abraha hancurkan itu Ka'bah, tapi tolong kembalikan 100 ontaku kepadaku. Nah, yang dipikirin tuh ontanya mana? Onta yang telah kamu sita itu kembalikan kepadaku, silahkan hancurkan Ka'bah. Itu bukan milikku kok. Biar aja yang menjaga, nanti yang mempunyai. Akhirnya apa? Abdul Muthalib naik ke gunung. Ayo umatku, ayo rakyatku, naik ke gunung. Kita lihat bagaimana Allah itu menjaga Ka'bahnya yang mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Sudah ada contohnya, biarin aja. Ya, akhirnya apa? Allah menjaga dengan menurunkan burung sijil yang diabadikan di surat Alam Tarokai. Nah, surat Al-Fil. Jadi yang menjaga itu hakikatnya Allah sendiri. Jadi ada contohnya. Contohnya apa? Ya, Ka'bah. Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad itu kalem aja. Mana? Silakan hancurkan Ka'bah. Itu ada pemiliknya kok. Itu bukan milikku. Tapi mana ontaku yang 100 tadi? Seolah-olah onta itu lebih penting daripada Ka'bah. Tapi ya memang ada yang menjaga, ya, yang punya. Makanya yang menjaga itu yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maka sesungguhnya memberikan catatan pada pelajaran. Fa innahu maka sesungguhnya memberikan catatan pelajaran. Nafi'un bermanfaat. Jiddan sangat-sangat. Itu namanya rujuk kitab itu kalau kalian mau belajar. Nah, cukup begini. Tuh tanda cakra ini, ya. Innahu, di atas hunya itu ada tanda cakra. Kembalinya kemana? Ayu aliko. Nah, di sini kasih tanda cakra. Ya, dhamir hu ini kembalinya kemana? Tanda cakra aja ini. Nah, di atas. Udah otomatis ketahuan dhamir hu itu kembalinya ke mana, ya. Dhamir cakra itu tuh. Hamzah apa? Alif bengkong itu apa? Hamzah, ya. Nah, tanda itu aja, set di atasnya itu atau di bawahnya. Nah, kalau sudah ada yang di bawah sebelumnya, berarti ini di atasnya, ini di atasnya. Jadi dhamir ini kembalinya ke sini. Enggak panjang ya? Enggak panjang. Jadi itu sangat manfaat sekali catatan-catatan itu. Kata siapa? Kata pengarang kitab Ta'lim Ta'alim ini. Wallahu a'lam bishawab.